Bab 166. Idiotku. 2. Kesadaran saya berangsur-angsur lenyap. Indera saya tumpul. Saat itu, saya adalah anak berusia 3 tahun yang bahkan tidak tahu apa itu keputusasaan. Tetapi saya merasa bagian dalam tubuh saya sedingin gua itu. Aku benci mereka. Aku benci kakek buyut. Aku benci ayah. Aku benci ibu. Aku benci semua orang. Kenapa? Kenapa mereka harus membuangku di tempat seperti itu? Petik 2. Pada titik ini, Keir sudah bermandikan air mata. Long Hao Shen tidak akan pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan memiliki pengalaman seperti ini. Bagi seorang anak berusia 3 tahun, betapa menyakitkan dan menyedihkannya itu. Tidak heran Keir selalu begitu dingin. Semuanya sebenarnya berawal dari saat itu. Long Hao Shen hanya merasa hatinya sakit. Dia menggunakan kekerasan untuk memeluk Keir, memeluknya erat. Dia ingin mengirimkan kehangatan tubuhnya padanya, untuk mempengaruhi tubuhnya dan es di hatinya. Keir juga memeluknya lebih dekat. Hatinya hancur dalam ketakutan dan perasaan seolah-olah dia baru saja kembali ke tempat lembab yang suram yang hanya dingin dan gelap. Sampai-sampai kukunya menggali ke dalam daging punggung Long Hao Shen. Tubuhnya bergetar terus-menerus. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa tenang sama sekali. Sejak saat itu, ayah, ibu, kakek, nenek, dan kakek buyut, itu tidak lebih dari nama. Saya membenci mereka, dan tidak akan menganggap mereka sebagai saudara. Untuk keegoisan mereka, saya membenci mereka. Bahkan jika apa yang mereka lakukan adalah demi seluruh aliansi kuil. Apakah mereka memikirkan perasaan saya? Mulai dari saat itu, aku bukan lagi kerabat mereka, tapi hanya senjata sedingin es. Senjata dengan kemungkinan menghasilkan lebih banyak kehancuran daripada apapun. Petik 2. Keir berbicara sekali lagi. Mungkin karena kehangatan yang datang dari tubuh Long Hao Shen atau dari fakta bahwa sebagian es di dalam dirinya telah larut. Gemetar tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Tetapi suaranya sama mencemoohnya seperti sebelumnya. Dipenuhi dengan kesedihan dan amarah. Dia menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang dia bisa memberitahu orang lain semua yang dia terus tekan. Dia merasa bahwa hatinya agak lebih damai. Setelah 7 hari penuh, saat saya hampir pingsan, saya melihat sosok hitam muncul seperti bola kabut dan menggali ke dalam tubuh saya. Karena putus asa, saya tenggelam dalam kesendirian mutlak. Kemudian, saya kehilangan semua kesadaran akan lingkungan sekitar. Ketika saya terbangun dari dunia sedingin es itu, anggota keluarga saya mengelilingi saya dengan wajah tercengang. Kemudian, saya mendengar mereka berbicara tentang kompor spiritual samsara dan belati samsara. Pada saat itu, benjolan hitam dan belati dimasukkan ke dalam tubuh saya. Pada hari yang sama, saya kehilangan indera penciuman. Dan kemudian, saya mengetahui bahwa, kali ini, saya telah kehilangan kesadaran selama total 2 tahun. Ketika saya bangun, saya sudah berusia 5 tahun. Petik 2. Long Hao Shen menarik napas keheranan. Apakah itu kekuatan yang kamu gunakan tempo hari? Keir mengangguk ringan. Kompor spiritual samsara. Peringkat pertama di antara semua kompor spiritual. Tipe serangan. Di hadapanku. Satu orang memilikinya. Orang itu milik generasi sebelumnya dari kuil assassin kita. Mengandalkan kompor spiritual ini, dia menyerbu Kaisar Dewa Iblis. Dewa Iblis peringkat pertama. Pada akhirnya, Sion of Samsara itu mati oleh tangan Kaisar Dewa Iblis. Tetapi Kaisar Dewa Iblis juga mati segera setelahnya dan Kaisar Dewa Iblis berikutnya menggantikannya. Selama masa krisis untuk aliansi, peristiwa itu berhasil mengulur waktu yang berharga. Petik 2. Pada saat itu, Keir sepertinya sudah tenang. Meskipun cengkeramannya pada tubuh Long Hao Shen masih kencang. Sensasi pantatnya yang duduk di paha Long Hao Shen membuatnya hampir melupakan kesedihan yang dia rasakan karena dia. Kompor spiritual samsara sangat kuat. Terutama dengan artefak ilahi. Belati samsara. Ia memiliki lebih banyak kekuatan membunuh yang bahkan dapat Anda bayangkan. Sion of Samsara yang hidup pada masa itu, setelah baru saja mencapai langkah ke-9,
telah berhadapan dengan Demon God Emperor yang energi spiritual internalnya mendekati 1 juta ketika energi spiritual internalnya sendiri bahkan belum mencapai 200.000. Hanya dengan mengandalkan kompor spiritual samsara dan belati samsara saja, dia berhasil menyeret Kaisar Dewa Iblis ini ke sisi lain bersamanya, menjadi pahlawan terhebat di kuil assassin kita. Namun, mengolah kompor spiritual samsara membutuhkan biaya yang sangat besar. Pada titik ini, mood Keyer tampak jauh lebih gelap. Untuk mendapatkan persetujuan kompor spiritual samsara dan belati samsara, memiliki fisik samsara adalah prasyarat pertama. Dibutuhkan seorang pembunuh untuk memiliki energi spiritual internal yang melebihi 90. Di bawah pengaruh kompor spiritual samsara, energi spiritual internal saya bahkan telah melampaui tingkat puncak 100. Untuk menggunakan sepenuhnya kekuatan sebenarnya dari kompor spiritual samsara, di selain pelatihan tanpa akhir, tubuh juga tunduk pada persidangan terus-menerus yang dapat disebut sebagai penyiksaan. Sejak hari itu dan seterusnya, kelima indera saya dinonaktifkan secara bergantian. Pertama, indera penciuman, indera pendengaran, dan kemudian indera pengecap. Dan dalam proses ini, saat yang paling mengerikan adalah ketika saya kehilangan indera peraba dan tidak dapat merasakan apapun. Pada saat itu, ketika saya tidak dapat merasakan atau memahami apapun, saya bahkan tidak dapat mengendalikan tubuh saya dan dibaringkan di tempat yang dingin selama 2 tahun penuh sebelum akhirnya sembuh. Kemudian yang terakhir hilang adalah indera penglihatan. Dan karena itu, saya saat ini buta. Petik 2. Saat dia berbicara, Keyer menarik tangannya dari punggung Long Haoshen. Dengan lembut membelai wajahnya. Jauh di dalam, Long Haoshen gemetar. Selama ini, dia tahu bahwa jalur kultivasinya tidak hanya bergantung pada bakat bawaannya, tetapi juga pada usaha keras. Tetapi dibandingkan dengan pengalaman Keyer, seberapa besar nilai usahanya sendiri untuk mencapai hasil saat ini? Seberapa banyak penyiksaan yang harus ditanggung Keyer? Beberapa kali, saya hampir tidak tahan lagi. Terutama pada waktu dan tempat di mana saya tidak bisa bergerak sedikit pun selama 2,5 tahun. Saya benar-benar sudah gila. Saat itu, saya tidak lagi memiliki keterikatan pada kehidupan. Disiksa sedemikian rupa bahkan lebih buruk dari kematian. Tapi ketika pikiran itu muncul, siluet seorang idiot kecil muncul di hatiku. Seseorang tanpa kemampuan sedikit pun, tapi yang melindungiku dengan tubuh dan hidupnya. Menghadapi musuh yang sangat kuat, si bodoh ini melangkah maju dengan berani. Bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melindungiku yang baru saja dia temui beberapa saat sebelumnya. Dan justru si bodoh itulah yang meninggalkan benih kehangatan dalam diriku. Dengan kehangatan yang dibawakan benih ini untukku, aku akhirnya merasakan kerinduan untuk hidup. Menantikan hari di mana aku dapat membayar kembali hutang itu. Antisipasi itulah yang membantu saya bertahan. Setiap kali aku tidak mampu lagi menahan kompor spiritual efek samping samsara, aku akan memikirkan orang idiot yang mengatakan dia akan melindungiku pada saat aku kehilangan suaraku bersama dengan indera perasa. Orang bodoh itu adalah kamu. Orang bodoh yang baik hati itu. Bodohku. Petik 2. Pada titik ini, air mata mengalir dari mata Keyer sekali lagi. Bedanya, kali ini, air mata itu bukan lagi air mata kesedihan dan kesedihan lagi. Tetapi air mata ini hanya diisi dengan kehangatan dan kebahagiaan. Long Haoshen menjawab dengan kosong. Kamu adalah gadis kecil dari waktu itu. Duka Keyer tiba-tiba berubah menjadi kebahagiaan. Kamu benar-benar idiot. Jika bukan karena fakta bahwa saya mengenali Anda, mengapa saya membiarkan Anda mengantarkan saya pada hari itu? Petik 2. Long Haoshen benar-benar terkejut. Tapi setelah kita dewasa, aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Bagaimana Anda bisa mengenali saya? Petik 2. Keyer dengan lembut membelai cincin lupa aku jangan di tangannya. Hari itu, kamu sepertinya telah mengembalikan senjatamu ke dalam cincin. Pada saat saya akan pergi, saya tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang berasal dari cincin lupa aku jangan. Petik 2. Saya telah memakainya sejak saya masih muda. Jadi saya sangat akrab dengannya. Setelah itu, untuk memeriksa apakah memang cincin inilah yang saya biarkan Anda pegang tangan saya.
Lalu, bahkan setelah aku bertanya siapa namamu, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kamu itu idiot? Bagimu yang ingin membantuku, seorang gadis buta yang bahkan tidak kamu kenal, kamu masih baik hati seperti sebelumnya. Petik 2. Jadi seperti itu. Aku bertanya-tanya mengapa sikapmu berubah begitu mendadak hari itu. Long Hao Shen menyadari. Keir berkata dengan tenang. Aku benar-benar tidak menyangka bisa melihatmu secepat ini. Awalnya, saya ingin mengatasi ujian terakhir kompor spiritual samsara sebelum mencari Anda. Saya tidak tahu seberapa banyak Anda akan berubah. Tetapi tetap saja, saya ingin mengembalikan kehangatan yang Anda berikan kepada saya hari itu. Tapi kamu muncul di hadapanku begitu tiba-tiba. Mungkin itu takdir. Tahukah kamu, saat-saat itu adalah saat terindah dalam hidup saya. Menunggumu setiap hari untuk mengantarku. Berjalan di jalan pendek ini, yang dipandu olehmu. Benih kehangatan di hatiku sepertinya bertunas. Dan hari itu kamu berkata akan melindungiku seumur hidup. Aku tahu bahwa akhirnya aku tidak sendirian lagi. Selama saya bisa berada di sisi Anda, saya akan memiliki perasaan bahwa saya sebenarnya adalah seseorang dan bukan senjata pembunuh. Petik 2. Tentu saja kamu bukan senjata. Kamu adalah manusia. Anda cair saya. Long Hao Shen memeluknya erat-erat, seolah takut kehilangannya. Keir menutup kedua matanya, masih bersandar di dada Long Hao Shen dan menghangatkan tubuhnya. Napasnya perlahan-lahan menjadi tenang. Dia sepertinya tertidur dalam pelukan Long Hao Shen. Meringkuk di dada Long Hao Shen. Dia tidur dengan nyenyak. Tetesan air mata berkilauan mengalir dari bulu matanya yang panjang. Wajahnya yang pucat tampak berwarna merah muda yang menandakan kehangatan. Dan sudut mulutnya menampakkan senyum kepuasan. Dia tertidur lelap. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak menunjukkan reaksi sedikit pun ketika Long Hao Shen dengan lembut mengangkatnya ke tempat tidur. Setelah itu, Long Hao Shen berencana pergi tetapi cengkeraman Keir terlalu kencang. Terlalu kencang. Pada akhirnya, dia tidak mau meninggalkannya seperti itu. Melihat wajah tidurnya yang tenang, Long Hao Shen merasa sangat nyaman. Dia dengan hati-hati menarik tangan Keir sebelum mengambil tubuh lembutnya di pelukannya dan menarik selimut ke atasnya. Lalu berbaring di sisinya. Dengan selimut memisahkan mereka berdua. Dengan cara ini, kedua pemuda tidak akan melakukan kontak tubuh yang berlebihan. Titik. Dia tidak ingin, dengan cara apapun, untuk menyakiti Keir sedikit pun. Bahkan jika itu hanya karena malu saat dia bangun. Rasa haus Keir akan kehangatan Long Hao Shen telah melampaui keterikatannya sendiri pada pelatihan. Dia ingin memberinya kehangatan ini. Dengan lembut mencium keningnya, dia menyatakan, "Aku akan menjadi idiotmu selamanya." Catatan penulis. Saat mencari pasangan, seseorang harus mencari perasaan yang kekal. Perasaan lembut. Perasaan terus terang. Perasaan yang membuat mereka mau berkomitmen. Faktor ini akan selamanya lebih berharga daripada uang. Bagi saya, situasi yang sempurna adalah ketika seseorang telah menemani yang lain selama pertumbuhannya. Itu tidak tergantung pada berapa banyak uang yang dapat dihasilkan orang itu, tetapi bagaimana orang itu dapat membuat hidup Anda maju. Bersama, berdampingan. Bab 167. Idiotku. Pagi-pagi. Waktunya sarapan. Ketika Long Hao Shen dan Keir tiba bersama di depan teman mereka, semua orang, termasuk Gao Yingji, merasa ada sesuatu yang salah dengan mereka berdua. Meski Keir buta, perubahan masih bisa dirasakan di atmosfer. Hanya saja, karena dia mengenakan kerudung hitamnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajahnya saat ini. 9 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk juga makan di ruang makan yang sama ini. Nanti, perjalanan mereka akan dilanjutkan. Lin Xin berbisik di telinga Long Hao Shen dengan suara rendah. Kapten yang hebat. Kamu benar-benar pantas disebut pahlawan muda. Petik 2. Bingung. Long Hao Shen menjawab. Apa? Lin Xin terkekeh dan menjelaskan kepadanya. Tadi malam, aku pergi ke kamarmu mencarimu. Tapi tidak ada orang di sana. Tampaknya Anda tidak kembali ke kamar Anda sepanjang malam. Kendalikan dirimu. Kamu harus menahan diri. Petik 2.
Baru kemudian Long Haoshen memahami alasan di balik raut wajah teman-temannya. Langsung menyatakan dengan malu, "Sudah waktunya makan. Ayo cepat." Saat dia berkata demikian, dia memberi Keir semangkuk bubur, mengambil makanan untuk dirinya sendiri, dan kemudian mulai makan. Meskipun ekspresi si Masian tidak vulgar seperti Lin Xin, dia juga memberikan pandangan bingung Long Haoshen sambil diam-diam mengangkat ibu jarinya ke arah Long Haoshen. Namun, Long Haoshen sedang makan dengan kepala menunduk, jadi dia tidak melihatnya sama sekali. Tetapi ketika mereka selesai makan dan naik kereta lagi, Gao Yingji melewati sisi Long Haoshen dan mengeluarkan kalimat kecil. "Bukankah perkembangan ini agak terburu-buru?" Sebuah perubahan muncul di sudut mulut Long Haoshen. Tetapi pada akhirnya, dia tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada yang lain. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berkata, "Sebenarnya, saya belum pernah melakukan hal seperti itu." Dan faktanya, di pagi hari ketika Keir terbangun dari alam mimpi di sisinya, dia diam-diam memeluknya setelah merasakan tubuhnya yang tidak tertutup di bawah selimut. Dan juga di pagi hari itu, Long Haoshen sudah merasa jauh lebih disiplin daripada tadi malam. Memegang tubuh Kai dengan selimut di antara mereka sudah merupakan ujian besar bagi kemauannya. Awalnya ada sisi yang sehat pada dirinya. Jadi terhadap ejekan rekan-rekannya, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya tidak bersalah. Berlawanan dengan ekspektasi, Keir sama sekali tidak terlihat malu. Rasa malunya dan perasaan tersembunyinya yang lain adalah hal-hal yang hanya akan dia ungkapkan kepada si idiot itu. Dari mata yang lain, dia sama seperti sebelumnya. Pemuda sedingin es dan pembunuh terbaik dari generasinya. Dalam 10 hari yang tersisa, 10 anggota pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka di gerbong. Tetap di dalam dari fajar hingga malam saat menuju ke perbatasan timur aliansi. Gao Yingji melakukan apa yang dia katakan. Menyampaikan pengalamannya ke Long Haoshen setiap hari. Meskipun yang dia ajak bicara adalah Long Haoshen, yang lain secara alami harus mendengarkannya. 10 hari berlalu, dan semua orang merasa mereka mendapat banyak manfaat dari situasi tersebut. Pada saat yang sama, dengan bantuan pil pengumpulan spiritual Lin Xin, pertumbuhan energi spiritual internal si Masian dan Chen Yinger sangat cepat. Secara alami, si Xiaoxue tidak dapat mengambil manfaat dari perlakuan seperti itu menerima pil pengumpulan spiritual ini karena dia bukan anggota dari Demon Hun Squad mereka. Biaya pembuatan pil pengumpulan spiritual ini terlalu besar. Dalam rentang waktu singkat ini, posisi semua orang dalam tim ditetapkan dengan Long Haoshen sebagai kapten dan Keir sebagai yang memiliki daya tembak utama. Lin Xin bertanggung jawab atas masalah keuangan dan 2 orang kejam, Sima Xian dan Wang Yuan, tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Mereka hanya peduli tentang pertarungan. Demikian pula, Chen Yinger bahkan lebih tidak tertarik. Kota Eksorsis. Ini adalah kota paling strategis di daerah perbatasan Temple Alliance. Kota ini hampir dibangun seperti benteng, terletak di puncak pegunungan, dan berada di antara 2 gunung besar. Medannya membuatnya tampak seperti benteng yang tidak bisa dijangkau, sangat sulit untuk diserang. Kota pengusir setan juga disebut pegunungan pengusir setan dan dapat digambarkan sebagai pegunungan yang terus-menerus yang memblokir jalur iblis dan meluas lebih dari 1000 mil. Dan juga dikenal sebagai jalur gunung penting yang melambangkan perlawanan aliansi kuil melawan serangan iblis dari timur. Dengan kata lain, jika kota eksorsis jatuh, pasukan iblis akan dapat masuk dan berbaris tepat ke wilayah aliansi. Dengan demikian, aliansi kuil memiliki kekuatan militer besar-besaran yang bersiaga di sana sementara. Pada saat yang sama, markas utama kuil assassin juga berada di sana. Ini adalah tempat Keir tumbuh sejak muda. Dan hari ini pada siang hari, 10 gerbong yang datang dari kota suci tiba di kota eksorsis. Dan di bawah pengaturan kuil assassin, 10 pasukan pemburu iblis pendatang baru yang baru dibentuk telah diperiksa di sebuah hotel di sebelah timur kantor pemerintah. Setelah beristirahat pada sore hari, 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk dipimpin oleh kapten tim mereka masing-masing ke ruang konferensi setelah makan malam. Mereka akhirnya mencapai lokasi untuk misi mereka selanjutnya. 10 Demon Hun Squad duduk dalam 10 baris.
Setiap kapten Demon Hun Squad duduk di kursi pertama. Long Hao Shen di baris pertama. Dan di belakang adalah Yang Wenzhou. Yang Wenzhou sesekali menoleh untuk melihat ke arah Chen Yinger, yang duduk di belakang kursi pasukan pemburu iblis pertama. Tetapi Chen Yinger tidak menoleh ke belakang, meskipun dia sesekali melingkupi sekelilingnya dengan beberapa pandangan. Long Hao Shen menatap Li Xin, yang berada di baris kedua, dan menyapanya dengan isyarat tangan. Li Xin adalah wakil kapten dari pasukan pemburu setan keempat dan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam timnya. 10 kapten Demon Hun Squad akan duduk di barisan depan kursi, tapi 2 kursi masih kosong. Jelas, orang lain masih berdatangan. Langkah kaki terdengar dan semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat keluar pintu dan hanya melihat seorang pria dan seorang wanita memasuki aula konferensi dengan beberapa pengawal berpakaian lengkap pakaian bela diri. Dari penampilan mereka, keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Pria itu mengenakan pakaian militer hitam yang dibatasi oleh benang emas dan memiliki penampilan yang mewah. Dia memiliki tubuh yang ramping, penampilan yang tampan, rambut pendek berwarna ungu, dan tampak penuh vitalitas. Matanya berbinar karena dingin dan bangga. Dengan tatapan setajam tombak, suasana dingin yang menggigit segera memenuhi aula konferensi yang sangat besar begitu dia masuk. Di sisinya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun penyihir berwarna biru. Tubuhnya dikelilingi oleh esensi air yang kaya yang berdenyut seolah-olah itu hidup. Dia terlihat lebih muda dibandingkan dengan pria di sampingnya. Memiliki rambut berwarna biru muda, dan wajah yang indah, secara alami mempesona. Matanya yang menawan menyapu kerumunan, seolah-olah dia sedang mencari seseorang secara khusus. Melihat pasangan ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada mereka. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, dia memiliki perasaan yang agak akrab terhadap mereka. Dengan cepat, kedua orang ini sampai di tengah panggung. 10 ksatria kuil dan pemimpin telah berdiri beberapa saat yang lalu. Dan Gao Yingji berinisiatif untuk naik dan menyambut mereka, menyapa mereka dengan sopan. Kakak tertua Gao, dari suaranya, pria ini terdengar agak bersemangat saat dia maju untuk memeluk Gao Yingji dengan erat. Wanita itu mengikutinya dan tersenyum pada Gao Yingji sebelum tetap di samping. Mendengar suara pria itu, yang duduk di belakang Long Hao Shen, tubuh Keyer sedikit bergetar. Tetapi dengan cepat pulih ke normal, wajahnya masih sedingin biasanya. Gao Yingji mengubah arah dan melihat ke arah sekelompok pemuda. Izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda. Dia adalah Seng Lingxin. Tuan Seng adalah panglima tertinggi distrik militer eksorsis dan juga pembunuh termuda yang telah mencapai langkah raja pembunuh dalam seluruh aliansi. Petik 2. Assassin King. Itu adalah pembunuh dari langkah ke-7. Tuan Seng ini sepertinya baru berusia sekitar 30 tahun. Mungkinkah dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik langkah ke-7 di usia yang begitu muda? Untuk sesaat, talenta pilihan 6 kuil besar tidak bisa menahan untuk tidak menatapnya. Dipenuhi dengan kekaguman. Seng Lingxin tersenyum tipis dan berkata, Kakak Gao melebih-lebihkan. Saya berumur 37 tahun ini. Ini tidak bisa dihitung sebagai muda lagi. Anda adalah pahlawan muda sejati. Saya berharap dalam perjalanan ini di distrik militer eksorsis, di kota eksorsis saya, semua orang dapat menunjukkan potensi mereka. Petik 2. Gao Yingji kebetulan melihat wanita itu. Dan pada saat ini, tatapannya terfokus pada kerumunan. Sedikit perubahan muncul pada penampilannya. Penampilan ini dipenuhi dengan kesedihan, kerinduan, dan beberapa hal lainnya. Orang ini adalah pemimpin resimen penyihir kota eksorsis dan kepala aula dari kuil penyihir pembantu kota eksorsis, Master Sihir Lan Yanyu. Seng Lingxin dengan ringan menyentuh Lan Yanyu yang tampak kusam. Baru kemudian dia bereaksi, mengangguk kepada semua orang di bawah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Penampilannya tetap sama dari awal hingga akhir. Long Hao Shen memperhatikan perubahan ini karena tampilan Lan Yanyu sebenarnya berorientasi ke arahnya. Apakah dia sedang melihat Keyer? Seng Lingxin dan Lan Yanyu duduk di kursi di tengah peron. Dan Seng Lingxin berkata dengan nada yang dalam, Selamat datang untuk kalian semua di kota eksorsis. Sebelum memberikan misi yang berbeda kepada kalian semua,
Pertama-tama saya akan menyajikan situasi saat ini dari distrik militer eksorsis dan kota eksorsis. Saya harap ketika tiba waktunya Anda pergi, Anda akan berada dalam kondisi yang cukup baik untuk kemudian kembali dengan penuh poin kontribusi. Distrik militer eksorsis mengendalikan seluruh area termasuk seluruh pegunungan eksorsis. Dari utara ke selatan, jaraknya terus-menerus sejauh 1654 km. Medan pegunungan ini memanjang secara vertikal, membuat sebagian besar distrik militer eksorsis sangat sulit untuk diserang dan memungkinkan kami untuk memblokir iblis-iblis ini. Dan karena ini, aliansi stabil dan kami masih hidup. Saat ini, sebagian besar distrik militer eksorsis diawasi dan dikomandoi oleh kuil assassin kami dengan bantuan 5 kuil besar lainnya. Termasuk sebagian besar dari mereka yang menjaga lokasi strategis pegunungan eksorsis. Pasukan kami berjumlah 80.000 tentara. Di bawah komando utama markas aliansi, kuil assassin telah berjanji hidupnya untuk melawan musuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sejak era kegelapan ini dimulai 6.000 tahun yang lalu, distrik militer eksorsis dan kota eksorsis telah melalui ribuan serangan dari iblis, tetapi tidak pernah jatuh. Tempat ini dipenuhi dengan darah dan air mata dari para tetua kita yang tak terhitung jumlahnya yang nyawanya diambil oleh para penjajah iblis tanpa ampun. Petik 2. Mendengar kata-kata Seng Lingxin, 10 pembunuh pendatang baru pasukan pemburu iblis, kecuali Keyer, semuanya tampak sangat bersemangat dan bangga. Kota eksorsis ini adalah tanah suci para pembunuh. Bagi mereka, bisa ikut serta dalam pertempuran di sini merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. Serangan militer iblis telah diluncurkan. Bertempur dengan tentara kita yang telah menjanjikan hidup mereka kepada aliansi. Anda akan dibagi menjadi 10 tempat perkemahan militer untuk bekerja sama dengan pasukan infanteri paling dasar kami untuk belajar bagaimana bertindak secara kooperatif. Di antara pasukan ini, Anda tidak akan memiliki hak istimewa apapun. Dan membunuh musuh tidak hanya akan memberi Anda poin kontribusi, tetapi juga akan menjadi satu-satunya cara bagi Anda untuk dipromosikan dalam ketentaraan. Semakin tinggi jumlah poin kontribusi yang dimiliki tim, semakin penting misi yang akan diterima tim. Dalam rentang waktu 3 bulan, level manapun yang akan Anda capai akan bergantung pada upaya Anda sendiri. Anda harus ingat bahwa, jika ada anggota tim Anda yang meninggal, Demon Hun Squad Anda akan dibubarkan dan poin kontribusi Anda akan diambil kembali. Di medan perang, kekuatan individu selamanya akan tetap tidak signifikan. Bekerja sama sebagai tim adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice The Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 168. Pertempuran malam. Di jalur Gunung I. Konferensi berlangsung singkat. Setelah pidato singkat Seng Lingxin selesai, 10 petugas datang dari luar. Mereka adalah 10 komandan batalion infanteri. Masing-masing memimpin pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk ke barak. Tentu, mereka tidak akan membuang waktu karena para pendatang baru telah tiba. Matanya terpaku pada Long Hao Shen. Keyer pergi bersama dengan pasukan pemburu iblis kelas 1. Lan Yanyu, yang dikendalikan oleh emosinya, ingin berdiri untuk mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Seng Lingxin. Yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan wajah serius dan mata indah Lan Yanyu segera berubah menjadi lembab. Kelompok Long Hao Shen ditugaskan ke batalion infanteri pertama. Komandan batalion adalah seorang pria parubaya dengan penampilan luar yang agak mirip dengan Gao Yingji. Kalian semua termasuk elit aliansi. Saya merasa sangat tersanjung oleh fakta bahwa Anda telah, meskipun hanya sementara, bergabung dengan batalion saya. Saya adalah komandan batalion dari batalion pertama, Zhang Hairong. Petik 2. Keluar dari ruang konferensi. Komandan batalion pertama ini secara bersamaan memimpin kelompok tersebut ke barak sambil memperkenalkan dirinya. Tanggung jawab interaksi sosial secara alami jatuh pada Long Hao Shen. Sedikit tertawa, dia berkata, Komandan Batalion Zhang, kamu terlalu rendah hati. Prajurit kota eksorsis semuanya adalah pahlawan yang menjaga negara. Dan lebih tepat dikatakan bahwa ini adalah kehormatan bagi kami untuk bisa masuk ke batalion pertama. Mulai sekarang dan seterusnya,
kami akan menjadi sekelompok tentara di bawah komando Anda. Sebagai perwakilan dari pasukan pemburu iblis pertama, saya jamin bahwa, meskipun kami bukan tentara, kami akan mematuhi dengan ketat setiap perintah Anda. Petik 2. Mendengar pernyataan Long Hao Shen, Zhang Hairong merasa nyaman jauh di dalam. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda berusia 10 tahun ini benar-benar akan bertindak dengan cara yang sesuai. Pasukan pemburu iblis adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap prajurit dari Temple Alliance. Tetapi Zhang Hairong tidak terlalu tertarik untuk sementara menambahkan salah satu dari mereka ke pasukannya. Bahkan jika anak-anak muda yang bangga dan berbakat ini setidaknya telah mencapai langkah keempat dari kultivasi, apakah mereka akan benar-benar mematuhi perintah? Faktanya, Zhang Hairong hanyalah seorang pejuang dari langkah keempat itu sendiri. Jika talenta muda ini tidak mendengarkan perintahnya di medan perang dan mulai bertindak atas kemauan mereka sendiri, mereka tidak hanya akan sedikit berguna, tetapi juga kemungkinan akan membawa banyak masalah bagi mereka. Meskipun Seng Lingxin mengatakan bahwa elit pasukan pemburu iblis ini harus diperlakukan seperti tentara biasa, bisakah mereka benar-benar melakukannya? Masing-masing dari pasukan pemburu iblis ini terdiri dari favorit aliansi. Dan jika bahaya datang kepada mereka, mereka mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya. Lebih jauh lagi, Seng Lingxin telah memberitahu para komandan batalion ini secara pribadi beberapa waktu lalu bahwa, dalam keadaan apapun, prioritas utama mereka adalah menjamin keselamatan para talenta muda ini. Secara khusus, ketika Zhang Hairong melihat kelompok ini yang membentuk pasukan pemburu iblis kelas 1 untuk pertama kalinya, dia merasa lebih kecewa. Di antara mereka, selain yang botak yang tampak sedikit lebih tua, tampaknya tidak ada yang berusia di atas 20 tahun. Dan dari kelihatannya, yang lebih muda bahkan belum 18. Hanya surga yang tahu bagaimana mereka menjadi anggota pasukan pemburu iblis. Memiliki hak istimewa ini pada usia yang begitu muda belum tentu merupakan hal yang baik. Mereka kemungkinan besar akan sangat sombong saat tiba. Tetapi ketika dia merasa khawatir dengan ini, kata-kata Long Hao Shen mencairkan kekhawatiran itu. Perasaan tidak nyaman itu, seperti secangkir teh panas. To a soldier, the most important thing was to listen to his superior's command. The words of the young Captain Long Hao Shen were not only formulated politely, but also immediately settled the unease within him. Zhang Hairong immediately felt at great ease, and at the same time, could not help but feel full of praise. Has indeed worthy of being called a young talent. What great awareness. Deklarasi Long Hao Shen secara alami bukanlah sesuatu yang dia pikirkan sendiri. Kemarin, Gao Yingji berulang kali memperingatkannya tentang bagaimana harus bertindak saat masuk militer. Dan pada saat yang sama, memberitahu dia apa tugas terpenting seorang prajurit. Meskipun bahkan tanpa peringatan berulang Gao Yingji, Long Hao Shen masih akan berperilaku dengan benar. Dengan pernyataan yang baru saja dia sampaikan, niscaya akan semakin mudah bagi tim baru ini untuk berbaur dengan para prajurit. Zhang Hairong tertawa terbahak-bahak dan menjawab, Kapten Long, kamu terlalu rendah hati. Dengan orang tua yang vulgar seperti saya, kesopanan tidak diperlukan. Mulai sekarang dan seterusnya, grup Anda akan bertindak sebagai tentara baru. Tugas Anda adalah mengikuti saya dalam menyerang musuh. Petik 2. Sima Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Komandan batalion, apakah kami akan bertarung di depan di sisi Anda? Zhang Hairong menegakkan dadanya sendiri, membentuk kepalan tangan, dan meletakkannya di dadanya. Kamu benar bertanya tentang ini. Batalion di bawah komando saya tidak memiliki satu pun pengecut di dalamnya. Saudaraku dan aku akan mempertaruhkan hidup kita bersamamu. Bertindak dengan cara yang paling cocok untuk dilakukan seorang tentara. Anda mungkin merasa nyaman di sisiku. Kamu akan selalu bertarung di garis depan, menghadapi musuh yang paling kuat. Petik 2. Pada titik ini, semua orang hanya bisa merasakan rasa hormat sepenuhnya untuk pria ini. Implikasi Zhang Hairong sangat jelas. Di medan perang, dia akan berada di garis depan. Jika komandan batalion, yang memimpin 1000 tentara, menyerang musuh di depan, bagaimana mungkin para perwira dan prajurit tidak mengikutinya?
Iya, Long Haoshen memberi hormat kepada Zhang Hairong. Di dalam ketentaraan, memberi hormat bukanlah cara yang sangat standar untuk menunjukkan rasa hormat. Tentu saja, hormat ksatria bahkan lebih tidak standar. Batalion infanteri terletak di dekat kota. Dengan ancaman besar yaitu ras iblis. Kekuatan militer harus kuat. Jika pertempuran akan pecah tepat di depan penduduk, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, sejak lama, manusia telah mementingkan pertahanan. Dan bagian terpenting dari pertahanan ini secara alami adalah infanteri. Zhang Hairong menugaskan mereka ke tempat tinggal yang menampung 10 orang. Meskipun anak laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama di sana tampak agak tidak senonoh. Karena perbedaan jenis kelamin yang dibuat dalam pasukan pemburu setan, perlengkapan standar tidak diberikan kepada mereka. Tetapi setiap orang hanya memiliki satu set pakaian militer yang bersih. Tidak ada seragam untuk wanita. Meskipun Wang Yuan tidak terlalu peduli dengan itu karena dia memiliki tubuh yang tinggi yang bisa dikatakan cocok untuk pria. Namun, seragamnya yang terlalu longgar saat dikenakan oleh Keyer dan Chen Yinger, membuat semua orang kesulitan menahan tawa mereka. Pada saat itu, Chen Yinger mengungkapkan sisi lain dari dirinya. Gadis ini sebenarnya telah membawa satu set jarum dan benang bersamanya, memotong seragamnya dengan seragam Keyer dan menjahitnya lagi. Dan setelah hanya setengah jam bekerja, seragam kedua gadis itu sangat pas. Aku tidak menyangka kau akan melakukan gerakan seperti itu, Yinger. Tidak heran yang Wenzhao begitu sadar akan dirimu. Lin Xin berkata dengan heran. Chen Yinger menyatakan dengan bangga. Sekarang waktunya kisah wanita ini berakhir. Jangan kaitkan aku dengan yang Wenzhao itu. Aku sedang tidak ingin mendengar namanya. Petik 2. Lin Xin terkekeh dan berkata pada gilirannya. Oke. Saya tidak akan menggali lebih jauh tentang masalah ini. Ayo. Waktunya narkoba. Saat dia berkata demikian, beberapa botol porselen muncul di tangannya. Sebenarnya ada 2 botol per orang. Si Masian mengacungkan jempol. Kakak besar punya narkoba. Itu benar-benar tidak berlebihan. Ini memang cukup mengesankan. Hal-hal apa kali ini? Petik 2. Lin Xin tertawa kecil dan menyatakan. Di dalam botol putih ada pil pengisian spiritual. Sekali lagi dinamai oleh Hao Shen. Di dalam botol kuning ada pil energi. Pil pengisian spiritual akan memulihkan 200 energi spiritual dalam waktu singkat. Sekitar 5 hingga 10 detik. Kecepatan pengisian ulang setiap orang tidak sama. Jadi hitung sendiri saat pertama kali Anda mengambilnya. Sedangkan untuk pil energi, ini dapat meningkatkan energi spiritual eksternal Anda sebanyak 500 unit dan akan bertahan selama 20 kali napas. Setelah saya meningkatkan yang ini, efeknya sekarang menjadi lebih baik. Yang memalukan adalah saya tidak memiliki bahan untuk pil ledakan spiritual. Jika tidak, saya akan membuat beberapa hal lagi untuk Anda. Petik 2. Long Haoshen memberitahunya. Kamu sudah memberi saya beberapa pil spiritual bursting terakhir kali jadi tidak perlu untuk saya. Saya masih memiliki 10 lagi. Mari kita bagi ke semua orang. Dengan bagian yang sama, peluang kita untuk bertahan hidup akan sedikit lebih baik. Petik 2. Namun, kali ini, Lin Xin telah mengosongkan banyak tabungan hasil jerih payahnya. Ada total 30 pil pengisian spiritual dan yang disebut pil energi. Lebih lanjut menambahkan pil meledak spiritual yang Long Haoshen pisahkan dengan rekan satu timnya. Pasukan pemburu setan lainnya yang baru dibentuk tidak mungkin bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal kualitas item tambahan. Han Yu terkekeh. Siapa bilang tidak memiliki pendeta tidak akan berhasil? Kegunaan seorang alkemis seperti Brother Lin bahkan lebih besar daripada kegunaan seorang pendeta. Petik 2. Lin Xin meringis. Kakak punya narkoba. Frasa tangkap saya ini tentu saja bukan kata-kata kosong. Kakak Han, aku mengandalkanmu untuk menjaga punggungku. Jangan biarkan musuh datang dari belakang dan menghancurkan krisan satu saya. Petik 2. Wang Yuan membuka lebar kedua matanya. Brother Hasdrux, kata-katamu sangat beradab. Ait. Lin Xin berdiri. Meregangkan tubuhnya. Aku akan mencuci muka tampanku. Setiap kali saya harus mencari seseorang untuk disembah, saya hanya perlu melihat ke cermin.
Petik 2. Oh, benar-benar tidak tahu malu. Wang Yuan merasa sangat terhibur dengan kata-katanya. Tempat tinggal biasanya dibangun. Ada 10 tempat tidur dan lemari yang sangat sederhana di samping masing-masingnya. Tanpa ragu, laki-laki harus pergi ke satu sisi, dan perempuan ke sisi lain. Meskipun Wang Yuan dan Chen Yinger tidak puas berbagi kamar, mereka harus menahannya dengan tenang karena hanya akan berlangsung singkat selama 3 bulan. Sementara dengan rapi memesan tempat tidur mereka sendiri, semua orang melihat pemandangan yang menakjubkan. Keir meletakkan tongkat bambunya di celah kecil di samping tempat tidur dan mendorong tempat tidurnya ke sisi tempat tidur Long Hao Shen. Meskipun dia buta, kedua tempat tidur itu disatukan dengan rapi. Melakukan itu di depan banyak orang, itu terlalu kurang ajar. Jangankan yang lain. Meskipun Long Hao Shen sangat mencintai Keir, dia tetap merasa malu dalam situasi seperti itu dan tersipu. Tidak tahu bagaimana dia harus bertindak di saat-saat seperti ini. Sima Xian memandang Han Yu di sisi lain dan berkata dengan suara rendah, "Tidak mungkin. Jangan bilang kapten dan wakil kapten akan melakukannya di depan umum malam ini." Petik 2. Keir menyentuh tempat tidur yang telah dia gabungkan bersama. Dan setelah berpikir dalam-dalam untuk waktu yang singkat, melanjutkan untuk pergi sebelum tempat tidur lain. Dengan ayunan tongkat bambunya, kilatan tajam bersinar dan tempat tidur kayu itu langsung berubah menjadi beberapa papan kayu. Dengan sapuan tongkatnya, papan kayu ini menyatu dengan tempat tidurnya sendiri. Sekali lagi, kecepatan Kai mengejutkan semua orang. Yang bisa mereka lihat hanyalah kilatan dan bayangan sebelum papan kayu secara mengejutkan jatuh di sisi tempat tidur mereka, melingkari dua tempat tidur mereka yang disatukan. Meskipun lantai tempat tinggal tidak terlalu keras, untuk menghasilkan papan sepanjang 2 meter dan 2/3 meter dari itu sungguh menakjubkan. Selanjutnya, itu dipotong dengan sangat rapi seperti karya seni yang berasal dari pengerjaan murni. Baginya yang telah mencapai prestasi seperti itu tanpa menggunakan matanya, seberapa besar persepsinya. Tempat tidur di samping tempat tidur yang dihancurkan Keir sekarang sedang dibawa olehnya. Setelah mengerti apa yang dia rencanakan, Long Hao Shen berkata dengan tergesa-gesa, "Biarkan aku membantumu." Keir menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bisa menangani ini sendiri." Bab 169. Pertempuran malam. Di jalur gunung, 2. Dengan cepat, tempat tidur ini diubah menjadi lembaran kain. Bertindak sebagai tirai yang tergantung di kedua sisi tempat tidur. Dari luar, bagian dalam gorden ini sama sekali tidak terlihat. Pada saat ini, Lin Xin baru saja kembali dari mencuci wajahnya. Dan berkumpul kembali dengan yang lain untuk berdiri di sana dengan rahang ternganga karena heran. Wang Yuan dan Chen Yinger berbagi pandangan. Dan tiba-tiba melompat. Dengan tergesa-gesa menarik dua tempat tidur kosong lainnya. Jelas, kedua wanita ini ingin belajar dari teladan Keir. Bagaimanapun, mereka adalah perempuan yang tidak seperti laki-laki, lebih menekankan pada privasi. Demonstrasi Keir tidak diragukan lagi mengingatkan mereka akan hal itu. Setelah menyelesaikan semuanya, Keir kembali ke sisi Long Hao Shen dan menarik tangannya. Mengucapkan kalimat yang hampir membuat Long Hao Shen menangis. "Ini adalah rumah kita sekarang." Rasa malu dan malu asli Long Hao Shen benar-benar lenyap. Dan seolah-olah dia benar-benar melupakan orang lain yang hadir. Dia menarik Keir ke pelukannya dalam satu gerakan. Ditambah, dua tempat tidur kayu sederhana menempati ruang seluas 4 meter persegi. Dengan tambahan beberapa batang kayu dan kain yang mengelilinginya, ini adalah rumah pertama mereka. Meskipun sederhana dan kasar, Long Hao Shen bisa melihat bahwa Keir sangat senang karenanya. Dari bentuk alisnya, kepuasan dan kebahagiaan terlihat jelas di wajahnya. Keir tidak terlalu menuntut. Yang dia inginkan hanyalah memiliki rumah. Bahkan jika itu lebih sederhana dari rumah ini, selama dia bisa bersama dengan orang yang dia cintai, dia pasti sudah sangat puas. "Keir, aku berjanji padamu. Mulai sekarang, saya pasti akan memberi Anda rumah yang hangat. Itu akan menjadi rumah kita." Petik 2. Keir memeluk kepalanya di dekat bahunya dan menjawab dengan lembut, "Ya." Wajah Lin Xin, Sima Xian, dan Han Yu dipenuhi rasa iri.
Long Hao Chen adalah pria termuda di skuad. Namun dia sudah memiliki teman wanita yang sangat dekat. Hubungan mereka benar-benar membangkitkan kecemburuan orang lain. Merasakan tatapan semua orang, Long Hao Chen mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan wajah merahnya. Berkata, beberapa saat yang lalu, Komandan Batalion Zhang berkata bahwa kita bisa dipanggil untuk bertempur kapan saja. Untuk saat ini, setiap orang harus menggunakan waktu mereka dengan bijak dan istirahat sebentar. Saat dia mengatakan ini, dia memeluk Keyer dan langsung masuk ke kanopi, ke rumah mereka. Dengan orang lain, berdasarkan kepribadian mereka, Lin Xin dan Sima Xian pasti akan mulai menggoda. Namun, mereka benar-benar tidak berani melakukannya dengan Long Hao Shen. Long Hao Shen sebenarnya bukan masalahnya. Tetapi mereka benar-benar tidak ingin niat membunuh Keyer diarahkan pada mereka. Siapapun dapat melihat bahwa hanya Long Hao Shen yang menempati hatinya. Dan bahwa dia tidak terlalu peduli tentang apapun di luar dirinya. Hei, kalian masih belum datang untuk membantu. Chen Yinger melambaikan tangannya ke arah Sima Xian dan Han Yu. Dia hanya seorang pemanggil. Dan mendorong ranjang sudah cukup baik darinya. Sima Xuan terkekeh dan berkata, Adik Yinger, biarkan aku membantumu. Chen Yinger dengan tergesa-gesa menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, Sudahlah, aku hanya akan meminta kakak Han Yu datang membantuku. Begitu tongkat logam besar milik Anda itu berayun ke bawah, tempat tidur akan langsung retak. Bagaimana itu bisa digunakan untuk mendukung apapun? Petik 2. Pembuluh darah gelap muncul di kepala Sima Xian. Apa yang kamu sebut tongkat logam besar? Benda milikku ini adalah tongkat sihir. Petik 2. Chen Yinger menjulurkan lidahnya. Tanya semua orang di sini. Siapa yang akan menganggap itu sebagai staf? Han Yu berjalan dengan sedikit senyum di wajahnya dan mencabut pedangnya yang berat. Mulai bekerja membantu Chen Yinger. Long Hao Shen bersama dengan Keyer di tempat tidur mereka. Dengan yang terakhir meringkuk di dadanya. Matanya benar-benar tertutup. Karena apa yang dia alami sebagai seorang anak, Keyer tumbuh dengan kepribadian yang kontras. Secara fundamental berbeda dari pemuda lainnya. Dia sama sekali tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Baginya, hari itu ketika dia tertidur di dada Long Hao Shen adalah malam termanis yang pernah dia alami sejak dia berusia 3 tahun. Tidur di bawah pelukan hangatnya. Keyer beristirahat tanpa terbangun oleh mimpi buruk atau hawa dingin yang datang dari lubuk hatinya. Meskipun itu hanya terjadi sekali, dia sangat menyukai perasaan hangat dan nyaman yang dia miliki saat itu. Setidaknya, saat dia meringkuk di dadanya sambil mendengarkan detak jantungnya adalah saat paling diberkati yang bisa dipikirkan Keyer. Tetapi pada sisa perjalanan mereka yang tergesa-gesa, karena Long Hao Shen takut melakukan sesuatu yang tidak senonoh padanya atau bahwa rekan-rekannya tidak akan puas, dia tidak pernah berbagi kamar dengannya lagi. Di tempat tinggal untuk 10 orang ini, Keyer tidak dapat menahan ekspektasinya akan kehangatan ini lagi, sehingga mengambil inisiatif untuk mendirikan rumah sementara ini. Ini adalah rumah kecil, tapi baginya, itu cukup jauh. Meringkuk di dada Long Hao Shen. Dia menarik kerudung yang menutupi wajah kecilnya, mengungkapkan ekspresi puas. Tok, tok tok, terdengar pintu diketuk. Siapa itu? Sima Xian meneriakkan pertanyaan ini dengan keras. Halo, saya mencari Keyer. Dari luar, lembut dan bersemangat. Meski agak teredam, suara terdengar. Mendengar suara ini, Keyer yang sebelumnya berbaring di dada Long Hao Shen terguncang. Perlahan membuka kedua matanya. Mengerutkan alisnya. Dari kelihatannya, dia sama sekali tidak menyukai pemegang suara ini. Sima Xian membuka pintu kamarnya. Seseorang sedang menunggu di luar. Itu adalah komandan resimen penyihir yang mereka lihat sebelumnya di aula konferensi. Master Aula Kuil Penyihir Kota Eksorsis, Lan Yanyu. Hall Master Lan. Setelah kosong sebentar, Sima Xian buru-buru memberi hormat padanya. Lan Yanyu mengungkapkan senyuman enggan. Bertanya, apakah Keyer ada di sana? Saya mencari dia. Petik 2. Sima Xian mengangguk sebelum buru-buru membuka jalan. Menjawab, di sana. Silakan masuk. Terima kasih. Lan Yanyu memasuki tempat tinggal ini. Berdiri di sana. Dia tidak bisa langsung melihat Keyer.
Cara pandangnya secara alami terhalang oleh jenis tirai yang dibentuk dengan kain spray, yang berfungsi sebagai bingkai. Tolong kembali. Saya sedang istirahat sekarang. Suara dingin Keyer ditransmisikan dari tempat tidur. Long Hao Shen, yang dadanya masih menempel padanya, bisa melihat permusuhan terang-terangan yang keluar dari tubuhnya, membentuk hawa dingin di udara di dekatnya. Lan Yanyu menunjukkan ekspresi tertekan, bergegas ke samping tempat tidurnya. Cair, ibu hanya ingin melihatmu sebentar. Mama, mendengar itu, yang lain tidak bisa membantu tetapi terlihat sangat terkejut. Master Balai Kuil Penyihir Kota Pengusir Setan ini sebenarnya adalah Ibu Keyer sendiri. Tidak perlu. Kamu seharusnya sudah melihatku lebih awal, di aula konferensi. Silakan kembali. Seperti sebelumnya, suara Keyer sangat dingin dan keras. Keyer, jangan seperti itu. Long Hao Shen berkata dengan suara rendah. Sebagai anak laki-laki yang murni dengan bakti, melihat bahwa Keyer memiliki hubungan yang begitu dingin dengan ibunya sendiri, dia merasa sulit untuk menerima, dan tidak bisa tidak membiarkan ucapan ini lolos. Tapi ucapan ceroboh ini secara alami didengar oleh Lan Yanyu, yang masih berdiri di luar. Segera, kulitnya berubah drastis. Dengan uluran tangan, dia mengangkat tirai kain di depannya, kebetulan melihat Keyer yang sedang bersandar di tubuh Long Hao Shen. Kalian berdua. Lan Yanyu benar-benar tercengang. Matanya segera dipenuhi dengan amarah panas. Keyer duduk tegak, dan dengan dingin bertanya, bagaimana dengan kita? Lan Yanyu berbicara dengan khawatir dan marah. Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Kamu masih anak-anak. Riak sihir yang padat segera meledak darinya. Niat membunuhnya segera mengunci Long Hao Shen. Keyer baru berusia 14 tahun. Ketika melihat putrinya di ranjang yang sama dengan pria dalam keadaan seperti itu, ibu lain manapun tidak akan tahan menontonnya. Kulit Keyer berubah, mengambil kerudungnya untuk dipasang di wajahnya. Dalam sekejap, siluet turun dari tempat tidur, menghalangi Lan Yanyu. Siapa yang mengizinkanmu ikut campur dalam urusanku? Ini adalah kamp tentara dan Anda bukan seorang perwira militer. Anda sama sekali tidak memiliki otoritas di sana. Silakan pergi. Petik 2. Pada saat itu, Long Hao Shen juga turun dari tempat tidur dan menarik tangan Keyer, berkata dengan suara rendah, Keyer, jangan seperti itu. Bibi datang khusus untuk menemuimu. Petik 2. Lan Yanyu memelototi Long Hao Shen. Kami tidak membutuhkanmu di sini untuk bertingkah seperti pria baik. Kamu berani mengambil keuntungan dari putriku seperti itu. Aku akan membunuhmu. Dengan cepat, suhu seluruh ruangan anjlok. Dan dengan mengangkat tangan Lan Yanyu, kerucut es yang tajam terbang, mengarah ke Long Hao Shen. Dengan kilatan cahaya hitam, niat membunuh yang padat langsung meledak dari tubuh Keyer. Kemudian, kerucut es itu pecah, berubah menjadi bubuk es berserakan di udara. Di tangan kanan Keyer, belati emas gelap langsung muncul, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Lan Yanyu. Belati tajam itu langsung diarahkan ke dada Lan Yanyu, disertai dengan suara yang terdengar sedingin musim dingin. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan segera membunuhmu. Melihat belati emas gelap yang sangat dekat, Lan Yanyu hanya bisa menatap kosong. Keyer, aku ibumu. Kau tahu. Keyer tersenyum dingin. Ibu. Di manakah Anda saat itu? Ketika kakek buyut melemparkan saya ke dalam gua yang dingin itu. Di usia 3 tahun saya, ayah dan ibu saya sudah tidak ada lagi. Aku punya satu orang tersayang. Dan itu dia. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba menyakitinya. Petik 2. Kemarahan di wajah Lan Yanyu menghilang dalam sekejap. Dan digantikan oleh kepahitan yang ekstrim. Dengan warna pucat. Cair. Jangan katakan padaku bahwa di dalam hatimu, aku benar-benar hanya orang asing. Keyer dengan dingin berbicara. Orang asing. Ketika saya dalam bahaya besar, meski tidak mengenal saya, dia melindungi saya dari bahaya. Melindungi saya dengan tubuhnya sendiri. Menghadapi musuh yang tidak mungkin bisa dia bandingkan, dia masih melindungiku tanpa ragu sedikit pun. Dan dia berkata bahwa dia akan melindungiku seumur hidup. Untuk kamu, apa yang telah kamu lakukan untukku?
Saya tahun ini 14 tahun. Dan dalam ingatan saya hanya pelatihan. Pelatihan, kedinginan dan rasa sakit. Ketika saya tidak bisa bergerak sama sekali dan harus tetap berbaring selama 2 tahun penuh. Di mana Anda? Jangan beritahu saya bahwa Anda melakukan itu demi aliansi. Dan seterusnya. Saya tidak memahami kebenaran tujuan Anda. Yang saya tahu adalah bahwa ketika saya ingin menyerah pada kehidupan dan bagian dari dunia ini selamanya, dialah yang mengingat ke dalam hati saya apa itu kehangatan. Membantu saya untuk mempertahankan sedikit harapan terakhir. Petik 2. Meninggalkan. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku sudah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan denganmu. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata tak berperasaan seperti itu, Lan Yanyu tersandung 2 langkah ke belakang. Air mata mengalir deras dari matanya yang indah. Melihat Keir keras kepala yang sedingin es untuk terakhir kalinya, dia dengan kasar berbalik dan berlari keluar. Long Hao Shen bisa merasakan bahwa tubuh Keir gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak secara emosional? Sekarang, orang itu bagaimanapun juga adalah ibunya. Setelah mengucapkan kata-kata tanpa perasaan seperti itu, mungkinkah dia merasa baik? Dengan ringan meraih tubuh lembutnya, Long Hao Shen tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menghangatkannya dengan tubuhnya sendiri. Keir bergumam padanya, "Aku tidak akan menangis demi dia. Aku sudah menangis cukup jauh untuknya. Saya adalah anak tanpa orang tua. Saya hanyalah anak tanpa orang tua." Petik 2. Mungkin yang lain merasa bahwa Keir agak ekstrim. Tetapi semua orang bisa membayangkan perasaan yang dia rasakan ketika dia tidak dapat mendengar, melihat, atau bergerak, tetapi harus tetap sadar selama bertahun-tahun. Siksaan macam apa itu? Belum lagi betapa muda Keir saat itu. Bab 170. Pertempuran malam. Di jalur Gunung 3. Karena itu, dia perlahan berbalik, dengan erat menarik dirinya ke arah Hao Shen. Wajah halusnya terletak di dadanya. Tubuhnya pada saat itu gemetar hebat. Long Hao Shen memeluknya erat-erat. Merasakan sakit yang luar biasa juga. Sejak dia mengetahui tentang masa lalu Keir, dia sangat menyayanginya. Sial, 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 sial. Suara logam yang menusuk telinga terus-menerus terdengar dari luar. Segera, suara yang lebih keras terdengar, menghasilkan getaran suara. Han Yu berseru, "Ini pertemuan tentara." Semua orang tidak bisa membantu tetapi melihat Long Hao Shen dan Sima Xian menyarankan, "Kapten, Wakil Kapten Keir sepertinya dia agak tidak stabil. Bagaimana kalau kalian berdua tidak pergi?" Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Long Hao Shen melihat dengan serius. "Saya berjanji kepada Komandan Zhang bahwa saya akan mematuhi perintah apapun. Kami sekarang adalah tentara. Bagaimana bisa kita tidak ikut pawai? Aku akan melindungi Keir. Ayo pergi." Petik 2. Keir juga berdiri tegak, meraih tongkatnya. Wajahnya tampak kembali tenang setelah beberapa saat. "Saya baik-baik saja. Ayo pergi. Pergilah." Long Hao Shen melihat ke bawah. Sekali lagi meraih tangannya sebelum dengan ringan meletakkan tangannya di depan tangannya. Berkata dengan suara rendah, "Tidak peduli apa dan kapan, kamu akan memiliki aku. Bahkan jika itu hanya untukku, kamu harus hidup dengan baik. Yang saya harapkan hanyalah melihat Keir saya gembira dan bahagia." Petik 2. Ya, Keir mengangguk ringan. Mengambil inisiatif untuk meraih tangan Long Hao Shen. "Ayo pergi." Long Hao Shen memanggil rekan-rekannya sebelum dengan cepat bergegas keluar, masih memegang tangan Keir. Di luar tempat tinggal, sekelompok tentara bergegas dengan kecepatan tinggi. Para petugas ini sesekali berteriak. Berdiri di sebuah ruang di depan tempat tinggal, Zhang Hairong ditempatkan di depan tempat tinggal. Pada saat ini, dia sudah mengenakan pakaian bela diri, memakai baju besi plat tebal di atasnya, dan masing-masing tangannya memegang kapak perang. Dengan penampilan yang menakjubkan ini, dia melihat para prajurit ini bergegas ke arahnya. Long Hao Shen buru-buru memimpin rekan-rekannya, berlari ke arah Zhang Hairong, dan melakukan penghormatan tentara di hadapannya. "Komandan Batalion, kelompok 7 tentara kami melapor kepada Anda." Dalam situasi perang, Zhang Hairong saat ini tidak memiliki sikap sederhana sebelumnya, dan berkata dengan dingin,
berdiri dalam formasi di belakangku, dan ikuti aku dalam menyerang musuh. Iya, Long Hao Shen memberikan jawabannya, membawa rekan-rekannya untuk berdiri di belakang Zhang Hairong. Di antara ketujuh dari mereka, ada yang tinggi, ada yang lebih pendek, dan yang terpenting, tiga di antaranya adalah gadis-gadis yang semuanya terlihat sangat muda, segera menarik perhatian para prajurit. Secara khusus, sekelompok tentara yang berdiri di depan mereka kadang-kadang memasang ekspresi penasaran. Pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk datang ke kota eksorsis untuk melaksanakan tugas mereka dan menjalani tes adalah rahasia yang sangat rahasia. Bukan sesuatu yang mungkin diketahui oleh prajurit tingkat rendah ini. Dengan cepat, semua tentara dikumpulkan. Meski langit sudah gelap, formasi pertempuran masih cukup rapi. Dilakukan tanpa terburu-buru. Senjata para prajurit tampak polos dan sederhana. Semua usang karena telah digunakan dalam waktu yang lama. Dan selain seragam militer mereka, mereka juga memiliki pelindung kulit. Semua petugas itu mengenakan baju besi generik yang sama. Hanya Zhang Hairong yang memiliki pelat baja. Sesaat kemudian, para prajurit selesai berkumpul. Dan Zhang Hairong menyatakan, "Saudaraku, hari-hari ini, serangan dari tentara iblis kecil ini sangat sengit. Dengan demikian, kita harus menuju ke medan perang hari ini. Meskipun itu lebih awal dari yang diharapkan. Paman ini tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Hanya saja jika beberapa dari kalian tidak menghadapi kenyataan ini, kehormatan batalion ini akan jatuh karenanya. Dalam hal ini, jangan salahkan sepasang kapak saya karena tidak dapat membedakan orang. Sekarang, kita akan berangkat." Petik 2. Membunuh, membunuh, membunuh. Sekelompok tentara mengangkat senjata mereka, meneriakkan tiga kata ini di bawah tatapan heran kelompok 7 Long Hao Shen sebelum segera pergi, buru-buru menuju ke perbatasan. Zhang Hairong tidak banyak bicara, tetapi dari adegan ini, terlihat jelas bahwa dia memiliki kendali penuh atas pasukan ini. Para prajurit ini jelas tidak pergi ke medan perang untuk pertama kalinya. Mayoritas dari mereka memiliki energi spiritual eksternal prajurit antara langkah pertama dan kedua. Tetapi semangat juang panik mereka dapat segera dirasakan oleh kelompok 7 Long Hao Shen, disertai dengan aura berdarah. Zhang Hairong memimpin mereka di depan, membawa sepasang kapak, diikuti oleh 7 kelompok Long Hao Shen. Sekarang, semua orang di skuad mengingat formasi dengan sempurna. Long Hao Shen di depan, Wang Yuan dan Sima Xian di kiri dan kanan masing-masing. Han Yu di belakang. Di tengah adalah Keyer, Chen Yinger dan Lin Xin dalam kapasitasnya sebagai penyihir. Meskipun Chen Yinger dan Lin Xin masing-masing adalah pemanggil dan penyihir, tubuh mereka ditingkatkan oleh energi spiritual mereka, membuat mereka tidak lebih lemah dari prajurit biasa antara langkah pertama dan kedua. Jadi, tidak ada yang punya masalah mengikuti yang lain. Segera, mereka tiba di perbatasan kota eksorsis di bawah pimpinan Zhang Hairong, di mana mereka bisa melihat tembok yang megah ini dari dekat. Setelah datang ke pegunungan eksorsis ini untuk pertama kalinya dan melihat pertahanan yang luar biasa ini, Long Hao Shen dalam hati merasa heran. Temboknya terlalu tinggi, dan meskipun dia tidak dapat melihat dari sana bahwa dinding ini tebalnya lebih dari 100 meter, hanya dengan melihatnya, dia sudah memiliki perasaan ketebalan yang berbeda. Teriakan, jeritan, benturan, dan suara logam yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus di sekitar mereka. Setelah akhirnya sampai ke medan perang untuk pertama kalinya, Long Hao Shen merasakan banyak kegembiraan di tengah kegugupannya. Dengan cepat, Zhang Hairong memimpin mereka di perbatasan kota. Dengan membawa 2 kapak perang di tangan kirinya, Zhang Hairong bertanya kepada seorang prajurit yang mereka temui dalam perjalanan, "Di mana komandan batalion Anda?" Prajurit itu menjawab dengan suara keras, "Dia ada di perbatasan, melawan musuh." Zhang Hairong tertawa terbahak-bahak. "Benar-benar berani. Pergi dan beritahu komandan batalion Anda bahwa batalion pertama kami telah tiba untuk bertukar dengan Anda. Biarkan saudara-saudaramu beristirahat sebentar. Dan biarkan kami menangani nyawa para prajurit iblis ini. Saudara-saudara dari batalion pertama saya, ikuti saya." Mengatakan demikian, pria pemberani ini menyerbu dengan langkah besar ke depan.
Dalam kapasitas mereka sebagai tentara, kelompok 7 Long Hao Shen tidak berani mengendur, mengikuti Zhang Hairong ke depan dengan kecepatannya. Pada saat ini, mereka menginjak medan perang untuk pertama kalinya, tetapi tidak punya waktu untuk mengamati sekeliling. Pada saat yang sama, pemandangan yang menakjubkan terbuka. Darah di dalam tubuh mereka mendidih dengan ganas. Di luar tembok setebal lebih dari 100 meter, sejumlah besar persediaan ditumpuk. Diiringi teriakan tak henti-hentinya, darah terus mengalir keluar di garis depan medan perang, dan jumlah teriakan pembunuhan meningkat karenanya. Zhang Hairong bergegas ke depan. Ketika tiba-tiba, Zelin Dual-Bladed Demon setinggi sekitar 1,5 meter tiba, mengacungkan dua kaki tajamnya ke salah satu prajurit yang mempertahankan kota. Zhang Hairong melolong dengan marah dan dengan suara gemuruh, melesat ke depan menggunakan kaki kirinya sebagai penyangga. Sepasang kapaknya menebas ke depan. Dengan suara pu, Zelin Dual-Bladed Demon itu pecah berkeping-keping. Prajurit yang baru saja diselamatkan olehnya telah berlumuran darah sejak lama. Berbalik untuk melihat Zhang Hairong, dia mengarahkan ibu jari ke arahnya sebelum mengayunkan tubuhnya. Duduk di tanah. Kalian boleh beristirahat. Saudara-saudara dari Batalion ke-6, mari kita tangani sisa pertahanan. Kata Zhang Hairong sebelum berteriak dengan keras. Sepasang kapak besarnya dengan ayunan penuh, bergegas maju seperti penggiling daging, melompat ke atas pada iblis yang mendekat, berayun sambil membidik kepala mereka. Para prajurit dari Batalion 1 dengan cepat menuju ke depan lokasi penting tembok kota. Sebagian dari mereka melawan musuh, sementara sebagian lagi membantu Batalion ke-6 dalam mengevakuasi yang terluka. Seluruh proses dilakukan dengan rapi dan teratur. Dengan tenaga medis khusus yang membantu yang terluka. Bantuan di bagian depan membutuhkan kurang dari 20 napas untuk diselesaikan. Zhang Hairong tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya memanas. Semangat juangnya meningkat dan energi spiritual di tubuhnya menjadi semakin ganas. Menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa cahaya putih beriak di seluruh tubuhnya. Long Hao Shen tiba di sisinya. Dibalut seluruh set Roh Kudus, tubuhnya mendistribusikan cahaya putih ini. Bukan hanya dia, semua anggota pasukan pemburu iblis pertama telah membuat persiapan mereka untuk bertempur. Berdiri di sisi Zhang Hairong, Long Hao Shen melihat keluar kota. Dia dapat melihat bahwa iblis ada di mana-mana, mengelilinginya dari semua sisi. Dan bagian utama dari pasukan musuh terdiri dari Zelin Dual-Bladed Demons. Sejumlah besar iblis berbilah ganda tak henti-hentinya mencoba memanjat di atas dinding, mengandalkan lengan tajam mereka. Prajurit di dekatnya mengandalkan batu dan api untuk melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Pasukan iblis ini tidak mungkin dihitung dengan sekali pandang. Bahkan ketika sejumlah besar iblis berbilah ganda dihancurkan, iblis-iblis ini masih terus menyerang. Selama inti mereka tidak dihancurkan, mereka akan berdiri dan terus menyerang dengan segera. Perang hebat sedang terjadi di luar kota. Memotong kepala iblis berbilah ganda, Zhang Hairong bertanya pada Long Hao Shen, "Kamu adalah ksatria pelindung?" Long Hao Shen mengangguk sebagai konfirmasi. Zhang Hairong berkata, "Terlepas dari panggilan Anda, ikuti saya dalam membunuh musuh. Semakin banyak kita membunuh semakin baik." Petik 2. Iya. Long Hao Shen berbalik untuk melihat rekan satu timnya. Wang Yuan, lindungi Yinger. Sima Xian, lindungi Lin Xin. Han Yu, jaga kesembuhan dan harmonisasi. Kita harus bertarung berdampingan. Petik 2. Melindungi kota bukanlah tentang terburu-buru. Tentu saja, mereka tidak dalam posisi untuk melakukan itu. Itu adalah pertempuran antara pasukan mereka dan musuh. Kabut emas halus diproduksi, bergelombang di sekitar Long Hao Shen. 8 simbol emas tersebar dengan cepat, menyelimuti diameter sekitar 20 meter. Segera, kabut emas mengelilingi tubuh semua orang. Itu terlihat seperti ketika seorang kesatria menggunakan kemampuan menyimpan kekuatan. Ini adalah yang pertama dari kemampuan ksatria penjaga yang Long Hao Shen pilih kembali di gudang harta karun aliansi. Halo pengumpulan spiritual. Itu menghabiskan energi spiritualnya sendiri untuk meningkatkan tingkat pemulihan energi spiritual teman-temannya sebesar 30%. Pada saat ini, Long Hao Shen sedang menampilkan kemampuan dukungannya yang tangguh.
Spiritual Gathering Halo ditambah Holy Spirit Halo. Selain Guardian's Favor, dilepaskan. Ketiga kemampuan tipe Halo ini langsung memperkuat seluruh tim. Pada saat yang sama, dia mengarahkan pedang Roh Kudus ke depan, menelusuri 10 garis cahaya putih. Dan iblis berbilah ganda di dekatnya langsung terguncang. Dan mereka jatuh. Setelah mendapat bantuan Long Hao Shen, Sima Xian berteriak dengan keras. Bunuh, staf di tangannya melambai seperti naga melingkar gelap. Dan tanpa menggunakan kemampuan apapun, kekuatan fisiknya yang hebat meletus. Dengan setiap potongan tongkatnya, kepala dari Demon berbilah ganda diledakkan dan berubah menjadi daging cincang. Keberanian Wang Yuan bahkan lebih besar dari Sima Xian. Gadis ini langsung melompat ke tembok kota dan melambaikan perisai jiwa ilahi. Dia menyapu sekelilingnya. Dengan cepat, tidak ada iblis berbilah ganda yang tersisa di arah mereka. Baru saja membebaskan batalion ke-6, Zhang Hairong masih menikmati dirinya dengan 2 kapak perangnya. Tetapi setelah beberapa saat menarik napas, dia menemukan bahwa sudah tidak ada lagi tekanan. Bahwa meskipun 2 atau 3 anak kucing kecil kadang-kadang mendekat dari depan, musuh di kiri dan kanan semuanya sudah diurus oleh kelompok Long Hao Shen. Setelah lebih dari 20 detik, area ini sudah benar-benar bersih.